Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Endang Sulaiman dari LPTK IAIN Palangkaraya dengan nomor induk mahasiswa 254 267 31081, nomor peserta 321 77 800 1777. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pendidikan agama Islam dengan materi cabang iman, ikhlas, malu, dan zuhud. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Faisal. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, baik, sebelum belajar kita berdoa dulu. Silakan dipimpin. Sebelum mulai ayolah kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Hari ini kita akan mulai belajar dengan materi baru. Tapi sebelumnya saya akan absen dulu. Abdullah. Oke. Ahmad Levi Pratama. Ahmad Saiful Milah. Kemana? Oh, sakit? Ya. Diana Rizky. Dika Aditya Sofyan. Dika Rizky Pratama. Wulan Nur Anggraini. Oke, baik. Ya, mudah-mudahan yang sakit bisa sembuh dan terima kasih kalian sudah hadir. Dan seperti biasa kita membaca salah satu surat dulu. Kita baca surat Al-Ikhlas bersama-sama. Masih banyak yang belum hafal. Alias dulu. Ya, yang harus kita lakukan seperti biasa, kita harus punya semangat belajar. Apakah itu di rumah, apalagi di sekolah. Jadi semua harus punya motivasi lah. Karena untuk mencapai masa depan itu perlu niat, tekad. Nah, ini yang harus kalian lakukan. Kalau kita hanya niat aja tapi tidak ada kemampuan, nggak bisa. Kalian mampu tapi tidak mau, akhirnya tidak bisa apa-apa. Itu yang terjadi. Ya, baik. Di sini kita nanti akan menyampaikan materi tentang ikhlas, malu, dan zuhud. Nah, pernah dipelajari tentang ikhlas. Saya mau tanya dulu nih, ikhlas itu apa? Coba siapa yang mau jawab? Ikhlas apa? Ini kita mengulang dulu. Apa? Melakukan sesuatu karena Allah. Melakukan sesuatu karena Allah. Ada lagi yang lain? Ya, Kembalian. Melakukan sesuatu tidak berharap kembalian. Nah, itu saja dulu. Jadi di antara kita mulai bahwa ikhlas itu adalah melakukan segala sesuatu karena Allah,
kemudian tanpa pamrih, lapang dada. Jadi ketika kita menerima musibah, ketika kita menerima anugerah, kita ikhlas menerimanya, ikhlas. Kemudian kita melakukan sesuatu nggak berharapan pamrih, tanpa pamrih, untuk minta buruan, nggak minta buruan apapun. Jadi karena sesuatu mana-mana, nah, jangan seperti itu. Karena Allah akan membalas. Nah, segala sesuatu itu dilakukan karena Allah kembalinya ke situ. Nah, itu diantaranya. Nah, kita akan selanjutnya akan membahas tentang malu. Nah, ya. Malu. Dan sementara ini tujuan pembelajaran kita adalah supaya kalian paham apa itu malu, apa itu zuhud. Tapi sebelumnya juga saya mau bertanya nih, malu, malu itu apa? Karena ada di dalam hadisnya itu malu. Malu itu sebagian dari iman. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Jadi kalau ada orang yang malu berarti dia beriman. Karena ada yang mengatakan fa in lam tastahi fa'mal masita. Kalau kamu tidak mau, lakukan sepuasamu, apapun itu. Makanya malu itu adalah sebagian dari iman. Oke, contohnya apa? Contohnya, silakan. Contoh yang bahwa malu itu sebagian dari iman. Silakan, beri contohnya. Malu. Apa? Ya, contoh dari malu bahwa malu yang dia lakukan itu karena sebagian dari iman. Contohnya apa? Apa? Malu karena tidak melakukan. Mana yang mana? Kamu dulu. Malu karena tidak melakukan sholat lima waktu. Ya, malu karena tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Terus lagi? Lalu tidak menjalankan perintah Allah. Malu tidak menjalankan perintah Allah. Banyak hal-hal yang artinya itu sudah pasti. Yang lainnya apa? Itu sebagian dari iman loh. Apa? Malu karena tidak membantu orang lain. Malu tidak membantu orang lain. Betul. Apa lagi? Apa? Malu membuka aurat. Terus apa lagi? Benar itu apa lagi? Banyak. Apa? Malu karena melanggar aturan Allah. Malu karena melanggar aturan Allah. Terus apa lagi? Banyak ini. Apa? Malu melakukan dosa. Oke, baik. Pada intinya bahwa segala sesuatu yang berakhir dengan dengan azab, dengan laknat, itu semuanya adalah malu melakukan kejelekan, itu bagian dari iman. Misalnya malu membuang sampah di mana aja, itu sebagian dari iman. Jadi ketika kalian jajan, buang aja di mana aja, berarti kalian tidak malu, berarti tidak punya iman. Imannya kecil. Tapi kalau kalian simpan di tempat sampahnya, berarti kalian malu. Karena malu kenapa? Malu kita ada yang bersih-bersih kan, ada yang suka sapu. Masa kita buang sampah di mana aja? Berarti kalau buang sampah di mana aja kita tidak punya iman. Iman kita hampa, nggak ada. Itu yang namanya malu sebagian daripada iman. Oke. Kita ini dulu bikin kelompok dulu. Dibagi 4 kelompok. Sok. Oke, baik. Kan tadi kita membahas tentang ikhlas, malu. Nah, sekarang ada satu hal yang harus kalian cari dan pikirkan yang berkaitan dengan zuhud. Apa yang dimaksud dengan zuhud? Oke, boleh silakan dicatat dulu, boleh buka HP-nya dan buka cari di searching kalau memang tidak tahu. Nanti dari juru bicaranya dari kelompok boleh yang menyampaikannya. Saya kasih waktu 3 menit Pak.
Zuhud pakai Z. Ya, zuhud. Ditulis di buku. Nanti jangan lihat HP nanti. Tulis dulu di tulis. Nanti masing-masing berkelompok memberikan contoh 3. Satu kelompok 3 contoh kezuhudan. Ayo silakan. Iqbal, cari Iqbal. Nanti saya tanya. Nanti ada kelompok, ada perorangan bisa tanya. Jangan karena kelompok, jangan apa? Karena ada juru bicara, nanti juru bicaranya aja yang bicara. Enggak dong, harus kalian juga harus paham. Soalnya ini materi asli belajar. So, boleh diperbincangkan dulu, diobrolkan dulu, supaya pas kelompok contohnya apa. Jadi argumennya itu tidak asal-asalan, mungkin argumentasinya. Boleh cari ayatnya yang berkaitan diperkuat dengan dalil hadis atau ayat Al-Quran tentang kezuhudan. Ini mana ini? Nah. Cari ayatnya, diperkuat. Sudah selesai? Ya. Oke, baik. Ini udah 5 menit, tinggal 5 menit. Dari kelompok mana dulu yang mau menyampaikan? Kelompok 1. Mana? Oke, baik. Boleh, silakan. Apa yang dimaksud dengan zuhud? Boleh berdiri. Ya, assalamualaikum dulu lah, belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pengertian zuhud yaitu sikap hati yang tidak terkait pada dunia dan segala kesenangan dunia meskipun seseorang memiliki harta atau kedudukan. Contohnya hidup sederhana, hindari perilaku sombong, dan mengetahui bahwa hidup di dunia hanya sementara. Ayat-ayat yang berkaitan dengan zuhud yaitu Al-Qasas ayat 77. Artinya ada artinya. Artinya nggak ada kok. Oh ya. Nah, inti dari ayat-ayat di atas yaitu agar kita tidak terikat pada duniawi dan lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Zuhud merupakan sikap yang penting dalam Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan meraih kebahagiaan di akhirat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini minta tolong siapa dari kelompok ini kasih lagi contoh. Contohnya. Seseorang yang memberi makanan lezat kepada orang lain sedangkan dirinya sendiri makan seadanya. Dia memberikan makanan yang enak-enak ke orang lain, tapi dirinya sendiri makan yang makan seadanya. Boleh, ada yang beli? Kalau masih kelompok ini. Tidak memamerkan barang-barang mewah.
tidak memamerkan barang-barang mewah. Satu lagi kelompok ini. Satu lagi kelompok ini. Ada apa? Mana? Ayo yang berdua. Apa? Jajan secukupnya, jadi secukupnya semua. Jajan secukupnya. Ya, oke, gak apa-apa. Baik, saya berharap itu ayatnya nanti di minimal artinya dibacakan, ya. Bahkan yang lebih baiknya dengan Al-Qur'annya dibacakan bahasa Arabnya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Oke, terima kasih ya untuk kelompok ini. Kelompok yang lain siapa? Oh ya, silakan. Boleh, berdiri dibacakan. Berdirinya enggak seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya akan menjelaskan pengajaran dari Juhud. Juhud adalah akhlak yang menunjukkan bahwa seorang muslim lebih memikirkan kehidupan akhirat dibanding dengan kehidupan di dunia. Terus, ciri-cirinya yang pertama ada panah atau menerima apa yang ada dengan bersyukur dan tidak menginginkan sesuatu yang lebih. ya. Yang kedua ada sabar. Bersabar dalam menghadapi cobaan dan kesulitan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang terakhir ada tawakal, yaitu menyandarkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dan percaya pada kehendaknya. Ayat-ayatnya dalilnya ada? Dalilnya ada nggak? Ada. Coba dibaca. Boleh gantian. Ayat yang berkaitan dengan Juhud yaitu Al-As ayat 1 sampai 3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasihati supaya mentaati kebenaran dan menasihati supaya menetapi kesabaran. Dan contoh tersebut yaitu hidup sederhana, tidak terlalu menginginkan harta, menghindari keserakahan dan fokus pada ibadah. Udah? Coba saya minta contoh dari kelompok ini. Contohnya apa? Dari kelompok ini masih. Yang lainnya tolong dengarkan. Apa? Tidak menjadikan harta tujuan itu. Ada lagi? Silakan. Masih di kelompok ini. Soalnya yang dari tiga itu contohnya. Yang lain. Karena kamu yang lain. Dari kelompok ini masa di rumahnya? Kan ada. Sofa. Ya. Fokus kepada ibadah. Terus satu lagi. Menghindari berfoya-foya. Baik. Oke, baik. Terima kasih ya. Nanti kita saling menanggapi nanti. Selanjutnya, kelompok yang lain. Ini atau mana? Oh ini. Oke, baik. Silakan. Silakan menyampaikan. Ya, silakan. Diri. Sebelah sini. Geser. Ikut. Aku lawan aja. Menghadap ke sini. Ya, baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan arti Juhud, yaitu hati yang tidak selalu terpaku pada dunia. Meskipun seseorang bisa memiliki harta atau kedudukan, Juhud lebih mengutamakan kehidupan akhirat dan ridho Allah dibandingkan kesenangan dunia. Adapun contohnya, menjauhi duniawi, bersyukur atas nikmat Allah, hidup sederhana dan tidak berlebihan. Ya.
ini mengatakan, bukanlah kekayaan yang sejati adalah kaya hati. Hadis ini menekankan zuhud ini bukan berarti miskin, tetapi cukup dan tidak bergantung pada dunia. Salah satu ayat yang berkaitan dengan zuhud yaitu surat Al-Baqarah ayat 200, yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan ibadah hajimu, maka berzikirlah dengan menyebut Allah, sebagaimana kamu menyebut membangga-banggakan nenek moyangmu, atau bahkan berzikirlah lebih banyak dari itu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan untuk kasih support. Saya meminta contoh dari kelompok ini. Oke, silakan kasih contohnya. Fokus pada kehidupan daerah. Terus satu lagi. Hidup sederhana. Satu lagi. Bersyukur atas nikmat. Tadi ada satu contoh qanaah. Dari dalam zuhud itu ada istilah qanaah. Qanaah itu apa? Angkat tangan. Angkat tangan. Qanaah itu apa? Menerima apa yang ada dengan syukur. Menerima apa? Yang ada dengan rasa syukur. Nah, menerima apa yang ada dengan rasa syukur itu yang dinamakan qanaah. Jadi qanaah itu menerima apa yang ada yang kita dapatkan, kemudian kita bersyukur, itu qanaah namanya. Jadi kalau orang yang tidak qanaah itu selalu menggerutu. Nah, sih mengenang sakit, kenapa sih kita dapat segini? Tidak qanaah, tidak bersyukur. Jadi qanaah itu maka dibiasakan hidup kita qanaah, menerima apa yang ada, kemudian bersyukur. Nah, sekarang siapa mau menyimpulkan dari zuhud ini? Nah, silakan pilih. Jadi kesimpulannya dari zuhud ini yaitu zuhud lebih mengutamakan kepada dunia kepada akhirat dibandingkan dengan dunia, tetapi tidak meninggalkan dunia sepenuhnya. Oke, baik. Tepuk tangan. Ada yang lain? Boleh. Jawab ini. Tolong disimak. Jadi ya, kalian penilai ini harus objektif. Oke. Silakan. Kesimpulan dari kelompok saya, zuhud dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas spiritual dan moral seseorang. Meningkatkan spiritual seseorang. Itu aja. Oke, baik. Tepuk tangan. Yang lebih tepat jawabannya yang mana? Yang tadi ini nih, antara ini sama ini sama ini. Ini. Enggak, harus yang lain juga. Harus objektif nih, nggak boleh. Mana? Ini Pak, kita ini Pak. Ini Pak. Oke, baik. Saya ingatkan. Jadi yang namanya zuhud itu adalah orang yang cenderung lebih mementingkan kepentingan akhirat dibanding dunia, tetapi tanpa meninggalkan duniawi. Enggak. Nah itu, ya tadi jawabannya lebih cenderung ke ini ya. Nah ini juga tadi berbicara tentang spiritual. Memang kaitannya dengan spiritual, karena seseorang kalau tidak jiwanya tidak baik, tidak terdidik, tidak terbina, maka dia akan terus rakus kepada harta. Makanya tadi contohnya ada sederhana. Nah, saya ingin tahu sederhana antara presiden sama kita apa perbedaannya? Apa? Jabatannya. Oke, contohnya apa? Presiden kalau berangkat ke misalnya dia dari Jakarta pakai pesawat terbang ke misalnya ke Bali, sederhana enggak? Sederhana tidak? Kalau kamu pakai pesawat terbang, pakai sepeda ke Cipenday, sederhana tidak? Wah, berarti kalian belum paham nih. Presiden memakai pesawat terbang ke Bali itu sederhana karena sesuai dengan kapasitasnya sebagai presiden. Gak mungkin lah dia pakai mobil karena kita mengejar waktu. Paham?
tidak, gaji pendek itu sederhana karena sesuai dengan kemampuannya. Itu sederhana. Jadi jangan dianggap seorang menteri, seorang gubernur berangkat pakai helikopter, wah pemborosan. Ya tidaklah, karena sesuai dengan kapasitasnya. Karena berbeda kepentingannya dengan kita. Nah, itu diantaranya. Jadi intinya bahwa sederhana itu bukan berarti nih kamu makan sama ikan asin aja, sama itu aja. Itu sederhana. Oke? Sederhana bukan berarti tidak mampu itu sama dengan miskin. Jadi sederhana itu bukan berarti miskin. Catat di sana kalian. Jadi sederhana itu bukan berarti miskin. Itu bentuk zuhud yang seperti itu. Paham ya? Oke. Jadi kita ulangi lagi untuk akhirnya bahwa kita belajar menjadi orang yang ikhlas. Nah, model kalian ini belajar ikhlas. Ikhlas itu mendengar, terus UPS diatur, itu berarti kalian sudah belajar menjadi orang ikhlas. Karena orang ikhlas itu, kalau orang yang tidak ikhlas itu diatur terus. Harus ke sana. Jadi tidak mengerti bahwa dirinya adalah orang-orang yang harusnya melakukan sesuatu dengan keikhlasan. Kemudian yang keduanya apa tadi? Malu. Malu itu sebagian daripada al-haya'u minal iman. Boleh tuh di sini tulis tuh. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Jadi malu ketika belajar, ketika tidur, ketika belajar. Malu beureum ketika belajar. Itu banyak. Ya. Kemudian yang ketiganya terakhir apa? Zuhud. Apa? Zuhud. Jadi orang kita zuhud itu adalah orang yang cenderung lebih mementingkan dunia akhirat, tetapi tidak meninggalkan duniawi. Nah itu. Ada pertanyaan sampai sini dulu? Oke, baik. Ya, baik. Anak-anak nanti tugas ini akan saya kirim linknya. Tolong dipegang HP-nya, Mbak. Nanti saya kasih waktu. Nah, itu linknya saya bagikan. Oke, saya kasih waktu 5 menit sudah saya kirim dulu. Oke, di grup. Oke, silakan kerjakan dulu 5 menit. Linknya link yang ini bukan link yang lain ya. Oke, baik, silakan dikirimkan di grup lagi ke saya. Oke, terima kasih untuk semuanya dan untuk sudah dilihat lagi di sini untuk materi nanti akan datang kita akan berbicara tentang merawat jenazah. Nah, tolong dipelajari dulu di rumah bagaimana tentang perawatan jenazah. Bagaimana kewajiban-kewajiban terhadap jenazah. Bisa dipahami ya? Baik, demikian saja. Terima kasih atas kesemangatannya dalam belajar. Semoga kalian menjadi murid-murid yang soleh dan solehah. Ilmu yang barokah. Amin. Kita tutup dengan membaca alhamdulillah.